video PPL Aksi 2 Pertemuan 2 oleh Ieni Siahaan. Lokasi SMK Negeri 1 Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Perencanaan bisnis dengan materi yang berbeda. Oke, siapa yang akan membawakan nyanyi kita untuk ini? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Giliran siapa ini, Bodo? Kelas kita, siapa yang nggak hadir hari ini, nakku? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, karena semuanya sehat. Oke, sebelum dimulai pelajaran kita untuk saat ini, Ibu mau mentes dulu ingatannya pelajaran minggu lalu. Saya masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Oke, silakan. Pelajaran minggu lalu mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan Bisnis. Ada berapa itu pihak-pihaknya? 4. Masih ingat? Coba sebutkan. Pihak-pihak antara lain investor, Yang pertama investor, kreditor, yang kedua kreditor, usaha, pemerintah dan masyarakat. Oke, masih ingat. Terima kasih untuk si Reva. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran tadi, Ibu ada mau satu pertanyaan sebagai perintis kita. Perintis untuk mengawali pelajaran kita hari ini itu, kamu kan untuk pelajaran ini kan tentang merencanakan suatu bisnis. Kalau Ibu tanya sama kamu pribadi, ya kan? Siapa sih yang nggak mau menjadi pengusaha sukses? Kalau kau mencari wirausaha sukses, bagaimana caramu menemukan ide bisnis yang bagus dan baik? Bagaimana? Ayo, siapa bisa? Yang diminati banyak orang, berarti produknya yang sedang viral dan sedang laris. Contohnya? Minuman boba. Ya, terima kasih untuk Mona Lisa. yang sudah menjawab aktivitas ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menganalisis tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Berarti studi kelayakan bisnis ini memiliki tahap yang harus kita pelajari. Sebelum masuk kita ke situ, Ibu ajak kalian melihat video pembelajaran. Ibu sarankan saat menonton atau melihat video ini, fokus, perhatikan semua informasi-informasi yang penting dari video ini harap diserap dengan baik. Bagaimana menemukan ide bisnis yang tepat untukmu? Bagaimana memulai sebuah perusahaan bisnis? Bagaimana cara mendapatkan ide bisnis yang tepat? Apa yang harus dilakukan untuk menemukan pasar yang tepat untuk ide bisnisku sendiri? Apa saja keahlian dan apa saja minat? Pikirkan keahlian yang spesifik, seperti aku bisa menjahit, aku bisa menggambar, serta keahlian yang seperti bisa mengatur waktu, bisa membaca cepat, dan lain-lain. Kamu bisa menilai hal apa yang kamu kuasai dan memanfaatkannya untuk ide bisnis yang manfaatkan keahlianmu untuk mengatasi masalah yang ada dan sesuai dengan
aplikasi. Bahkan bisa membuat website untuk menjual bunga secara ataupun bisa membuat jasa konsultasi perawatan tanaman secara. Ide itu memang memberikan solusi atas masalahmu, tapi apakah kalian juga punya masalah yang sama? Buatlah daftar kunci yang berhubungan dengan bisnismu, lalu masukkan ke mesin pencari. Lihat berapa banyak ide bisnis musuh dan bisnis lain. Masukkan juga kembangkan dan kreativitas di daerah. Jika ada bagaimana caranya? Pelajari bisnis mereka, lalu mendaftar ke lembaga jika masukan orang lain atau pendapat orang lain tentang bisnismu. Jikalau saran dan yang bersejawat, memang ibu yang kamu kenal, calon konsumen yang menjadi target market atau orang yang bergerak di industri yang sama, terbuka pada kritik dan saran. Kadang ketika kita memulai bisnis hanya berdasarkan keinginan semata atau mengikuti tren zaman, bukan berdasarkan permintaan pasar. Jadi selalu berkonsentrasi buat idemu menjadi bisnis. Oke, itu tadi. Setelah menonton itu, setelah melihat video ini, apa yang bisa kalian serap dari video tersebut? Bagaimana katanya cara menemukan ide bisnis yang paling gampang? Bagaimana? Dengan cara melihat potensi diri. Jadi apa potensi diri? Bisa salah satunya hobi. Kayak hobi Pak Rahmat tadi katanya merawat bunga. Dan hobinya dia bisa menghasilkan uang. Nah, setelah menonton video ini, Ibu akan membagikan LKPD bahan ajar sekaligus memberikan pertanyaan untuk dijawab dan diisi di LKPD tersebut. Setiap kelompok bersiap-siap. Sebelum mengerjakan, mari kita lihat dulu apa kriteria penilaian selama kita melakukan diskusi. Yang pertama, pengetahuan. Yang pertama itu tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, dan disiplin. Kemudian penilaian sikap, menyampaikan gagasan yang original, kebenaran konsep, ketepatan penggunaan istilah. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, mampu menguraikan tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Jadi tujuan pembelajaran kita ya kan. Nah, setelah kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya setelah menyaksikan video di atas video tersebut, kemudian temukan ide bisnismu lalu lakukan tahapan-tahapan penelitian terhadap bisnismu tersebut. Diberikan LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Habis waktunya, oke? Baiklah, Ibu akan memilih salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya atau yang akan memaparkan hasil diskusinya. Kelompok yang beruntung adalah kelompok 3. Ayo silakan dipilih siapa moderator dan siapa yang membacakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah menyimak video tersebut, maka kami memutuskan untuk memilih usaha-usaha dari seperti padi, jagung, kemiri, kelapa, coklat, pinang, dan lain-lain. Karena di desa kami, komunitas ini sangat banyak ditanam dan masih belum banyak perusahaan yang menampung hasil tani tersebut. Ada kritikan? Kembalikan dulu ke moderator supaya moderator bertanya kepada teman-teman yang lain ya. Buat teman-teman yang lain atau kelompok lain ada pertanyaan, kritikan atau masukan, sebutkan nama dan kelompok berapa. Nama saya ada Satu. Oke. Silakan. ada beberapa komunitas yang ada kartu Silakan dijawab. dalam satu
Puas? puas Puas, Bu. diskusi. Terima kasih. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok 3. Itulah tadi ya. Kelompok 3 memilih untuk menerima hasil apa tadi? Hasil bumi ya. Hasil bumi itu ada padi, jagung, Coklat. kakao atau coklat, kemiri, kelapa dan lain-lain. Berarti di daerah desa mereka banyak mayoritas bertani. Itu ide yang bagus. Karena kita tidak susah-susah mencari bahan baku usaha kita. Para petani itu yang akan mensuplainya ke tempat kita, ke tempat usaha kita. Jadi kita nggak usah capek-capek cari bahan baku. Petani yang datang, Pak saya panen kelapa, Bapak mau? Pak saya panen kakao atau coklat, Bapak mau? Silakan ditanggung semua. Jadi dialah yang nanti yang mengantarnya ke kota untuk menjualnya kepada eksportir, importir, komoditas hasil bumi gitu. Setelah itu postesnya hari ini Ibu mau bertanya dari tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Ada berapa tahap itu? Siapa yang bisa menyimpulkannya yang angkat tangan? Itu untuk postes kita hari ini. Satu, menemukan ide ya. 2 tahap penelitian. 2, penelitian. 3 tahap evaluasi. Tahap evaluasi. 4 tahap mengumpulkan usulan mulai. Tahap pengurutan usulan yang layak. 5 tahapan perencanaan pelaksanaan. Tahap rencana pelaksanaan yang keenam. 6 tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan. Jadi yang pertama biar diluruskan sedikit. Yang pertama tahapan itu adalah menemukan ide usaha. Ide usaha, setelah itu kita lakukan penelitian usaha itu gimana? Cocok atau enggak? Bisa bertahan lama atau enggak? Harus menyesuaikan terhadap keadaan kita. Kemudian yang ketiga tahap evaluasi. Harus kita evaluasi keadaan keuangannya lancar atau tidak, karena bisnis itu dinilai dari lancarnya keuangan dari bisnis tersebut. Kalau nggak lancar berarti tidak maju atau tidak laku. Yang keempat, tahapan pengurutan usulan. Nah kalau sudah dapat, misalnya idemu ada 1, 2, 3 ide. Misalnya ide jualan boba, ide jualan goreng coklat, ide jualan baju online. Nah, keurutan yang mana yang lebih mendekati kepada hobimu, kesukaanmu, dan yang lebih menguntungkan bagimu, keurutkanlah. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan ya. Sudah direncanakan, baiknya dilaksanakan. Buka akun media sosial atau masuk kepada kalau kamu mau jualan online, marketplace yang lebih gampang kan. Siapa tahu apa itu marketplace dan apa contohnya? Shopee, benar. Apa lagi? Lazada, betul. Mari kita tepuk tangan. Sejauh ini penjelasan Ibu ada pertanyaan? Kemudian untuk pembelajaran minggu depan atau selanjutnya kita membahas tentang menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Jadi menyusun laporan studi kelayakan bisnis ini sedikit Ibu jelaskan dulu pelajaran minggu depan. Setelah kamu menentukan idenya, nanti buatlah laporannya seperti laporan ilmiah. Latar belakang kamu usaha tersebut, pendahuluannya, apa aja dimasuk pendahuluan, modal usaha dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, seperti biasa, sedikit dari saran. Untuk doa penutup kita, giliran siapa hari ini? The ground beneath my feet is Terima kasih Bu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. the story of my life. I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's